Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, Santo Paulus menasihati pesan nasihat moral bagi umatnya di Korintus. Apa yang disampaikan nasihat-nasihat moral karena berkaitan dengan pencemaran tubuh insani. Mungkin fenomena kondisi saat itu di Korintus hampir mirip juga dengan kondisi fenomena persoalan moral di Timika. Ada kesamaannya. Pertama, Korintus itu tempat pusat di mana tempat perdagangan luas yang di dalamnya ada perdagangan barang dan manusia. Perdagangan manusia juga seperti jual beli budak, seks dan lain-lain. Dan perjudian, tahyul yang membuat kerusakan moral. Di mungkin warisan awal lalu, iman bagian dari warisan yang kita akui saat ini, yang menyangkut nasihat-nasihat moral, kehidupan dan keselamatan. Juga tidak dipungkiri hal-hal praktek-praktek pencemaran insani yang juga praktek bersama-sama saat itu. Dan saat ini di Timika memang perdagangan, mungkin perbedaannya pelabuhan. Pelabuhan di sana ya hanya pelabuhan. Timika itu bandara, jadi kurangnya mereka tidak ada pesawat. Kita ini sudah ada pesawat. Jadi bisa lewat laut dan bisa lewat udara. Dalam masuk keluarnya perdagangan manusia, nilai tukar jual beli yang semakin jalan, pertukaran ekonomi itu juga tidak dipungkiri di mana ada praktek-praktek yang bertentangan seperti miras. Memang konsekuensi waktu itu mungkin miras minum hanya sekedar untuk semangat. Tetapi juga miras yang di Timika saat ini itu bukan sekedar istirahat. Tetapi kita belajar dari tahun baru kemarin. Tahun baru kemarin itu miras di tengah jalan tuh. Bawa motor kita hati-hati, tapi orang lain tidak hati-hati, itu persoalannya. Orang lain dalam keadaan miras itu bisa mencelakakan orang lain yang masih sadar. Jadi persoalan miras bukan hanya senang, tetapi membuat mencabut nyawa orang. Persoalan lain seperti judi. Memang Korintus waktu itu ada judinya, tetapi judi yang mungkin masih ada aturannya. Tapi judi sekarang yang di Timika, soalnya orang berjudi dan miras, kemudian miras punya kakak itu narkotika. Dan miras, judi, narkotika, jangan pikir di Timika ini tidak ada. Sudah banyak tapi dong diam-diam saja itu. Dia berputar menjadi penyakit di kalangan masyarakat di bawah, dan persoalan rumah tangga juga kacau.
Itu satu keluarga besar yang memang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan moral. Di mana seks bebas juga tidak terlepas dari miras, judi, dan karena itu satu keluarga kerukunan. Kerukunan-kerukunan kejahatan itu. Miras, seks, judi, narkotika. Tapi sekarang polisi sudah tertibkan jadi. Sudah tertibkan tapi sembunyi-sembunyinya juga banyak. Yang pemuda-pemuda, kalau Samuel, dia tidur di bait Allah dan dia mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi pemuda-pemuda yang di Timika ini saat ini, dong tidur di tempat king misalnya. Di pasar juga coba tidur baik-baik, buka mulut. Jadi tikus got itu dia lewat, dia pikir buka mulut ini mungkin dia pusarang. Atau tidur di pasar. Dia tidur juga kasih keluar air liur yang besar-besar. Jadi lalat biru pikir ini dia punya babi bengkak. Jadi banyak. Apakah seperti itu persembahan tubuh itu bagi Tuhan layak atau tidak? Persembahan tubuh yang membuat engkau tidak beda dengan binatang itu. Apakah itu layak persembahkan kepada Tuhan? Tidak mungkin. Jadi kerusakan-kerusakan begitu banyak. Dan juga jangan dipungkiri bahwa seks bebas itu kalau di Korintus tidak ada penyakit HIV. Tapi di Timika kau buat hubungan terlarang dengan pasangan yang tidak jelas, itu HIV-nya ada di dalam. Jadi kematian anak muda itu semakin tinggi. Di Nabire itu keluhan tentang HIV itu sudah semakin tinggi. Mungkin Timika lebih tinggi lagi. Kalau tidak percaya pergi ke rumah sakit Caritas dan minta data. Mereka ada tapi karena dalam perawatan jadi tidak mungkin sembarang dibocorkan. Tetapi bahwa ini kondisi di mana persembahan tubuh itu tidak layak, menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Ini fenomena-fenomena yang disinggung oleh Paulus. Bagaimana tubuhmu itu bait Allah yang harus engkau persembahkan kepada Tuhan, tetapi sudah di tengah jalan engkau sudah hancurkan. Ya, masa depan membangun hidup keluarga, bujang-bujang itu hancur juga. Di tahun baru yang kemarin juga, Timika ini orang pergi libur di kampung-kampung, tetapi tahun baru itu semakin banyak orang ada. Mereka dari mana? Padahal kapal sudah tutup, pesawat sudah tutup. Waktu kami ke Nayaro, itu lihat pemukiman satu kabupaten itu ada di sungai pembuangan limbah ini, dari ujung sampai ujung itu manusia padat. Waktu perusahaan itu, waktu kita diskusi dengan yang antar kami itu, dia bilang 2009 atau 2010 itu orang 2 jutaan tuh ada di sepanjang itu, 2 jutaan. Mungkin sekarang sudah lebih lagi. Bahkan ada yang tidak tahu kota Timika ini, mungkin langsung datang langsung ke sana jadi. Datang langsung ke sana. Makanya di bagian sana itu banyak sekali. Di Nabire juga bait biru, kemudian Topo, itu manusia tidur banyak di situ, kerja di situ. Nanti tahun baru turun ramai di Nabire. Antara Pronggo dengan Deya itu, di situ sekarang ada buka ambil pasir hitam. Mungkin emas juga ada banyak di situ yang diambil.
Di mana tenda-tenda itu orang manusia tidur semua situ. Kalau sekedar cari nafkah tidak jadi masalah. Tetapi persoalan moralnya itu, di mana orang yang ada itu pasangan-pasangan, bukan pasangan yang nikah sah, tidak, tetapi korporasi menyediakan jasa pelayanan, sehingga orang kerja sudah bisa tukar dengan jasa itu. Apakah bersih atau tidak, tetapi kenyataannya HIV-nya meningkat. Jadi ini kondisi-kondisi sosial yang berkaitan dengan seks bebas yang sudah tertular banyak penyakit, mengganggu keluarga yang memang nikah di dalamnya. Salah satu pasangannya dia jalan bebas, dia akan membawa konsekuensi pada pasangan yang tulus dan ikhlas. Jadi harus dua-duanya tulus dan ikhlas. Atau yang tidak ada pasangan, ya dia cari tapi engkau juga calon mau pasangan juga toh ke depan hidupmu, keluargamu. Jadi hal-hal begini banyak yang kita, seperti Korintus juga nasihat-nasihat moral ke kita. Keuskupan Timika itu banyak, Keuskupan Timika ini emas juga banyak, tapi masalah juga banyak. Hanya tinggal manusia engkau atur diri sendiri, atur perilaku hidup yang baik, atur imanmu, atur dirimu dan keluargamu dengan baik, engkau bisa lolos mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan dengan sehat dan persembahan yang berguna bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, ke depan ini kita juga masuk pada kegiatan politik. Yang naik politik anggota DPR ini banyak yang mau naik, ribuan, mungkin ratusan. Kita berdoa supaya yang naik itu orang yang menjaga moral baik nanti 5 tahun ke depan. Yang merusak 5 tahun ke depan, kita berdoa supaya dia tidak jadi. Nah, yang calon bupati juga kita berdoa supaya orang yang mau naik itu harus 5 tahun tuh dia perilakunya itu baik, dan badan insani manusia yang lain, masyarakat banyak ini bisa dijaga dengan baik. Itu yang kita berdoa supaya dia naik. Yang lain yang bisa merusak, kita berdoa supaya dia turun. Presiden juga begitu, gubernur juga begitu. Jadi silakan naik semua, tapi umat berdoa supaya yang bagus itu yang dipilih. Yang tidak baik, kau lebih baik mencelakakan orang lain, kau sendiri yang mati. Lebih bagusnya begitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, kita masuk pada nasihat Injil soal mempersembahkan tubuh secara baik. Bagaimana tubuh ini satu kesatuan dengan jiwa yang suci. Kalau tubuh kita tidak dijaga, maka bagaimana pencemaran-pencemaran seperti rohani itu terjadi. Misalnya di Perjanjian Lama itu tempat untuk roh Tuhan itu berada itu tabut suci Perjanjian Lama, di mana di dalamnya ada berisi nilai-nilai perjanjian Allah dan seluruh umatnya. Terus dalam Perjanjian Baru, di mana kita menjaga tubuh Kristus dalam gereja, kita juga menjaga Perjanjian Baru di mana korban Tuhan untuk keselamatan manusia dijaga. Jadi kalau kita menjaga tubuh kita, sama dengan kita menjaga tubuh Kristus yang kita terima setiap saat. Juga kita menjaga tubuh insani ini, kita juga menjaga jiwa manusia yang murni, di mana jiwa kita
bersekutu dengan Roh Tuhan. Dan ini yang kita mau jaga. Kalau kita tidak jaga badan insani ini, maka tentu merusak perjanjian Allah dengan manusia, merusak tubuh kita yang sudah dilunas oleh korban Kristus, dan juga tubuh kita, jiwa kita yang bersekutu dengan Roh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, pola hidup sehat disampaikan melalui bacaan kitab suci, kitab Samuel, Rasul Paulus, dan Injil Markus. Bagaimana kita melihat itu? Pertama, mengenal untuk pola hidup suci, pola hidup yang menjamin di mana tubuh insani ini tetap terjaga. Kita belajar dari Perjanjian Lama, panggilan Tuhan kepada Samuel. 3 kali Tuhan memanggil Samuel. 3 kali atau berturut-turut di mana Tuhan akan mempertobatkan kita. Kalau kita masih berdosa, Tuhan nanti panggil terus supaya sadar dan bertobat. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, nanti Tuhan juga memanggil Samuel, atau Yeremia, atau Yakobus, atau Sisilia, atau apa, 3 raja ini, Melkior, Baltasar. Nanti Tuhan panggil terus, karena engkau masih belum sadar. Nanti Tuhan panggil terus sampai sadar, baru Tuhan akan memberikan petunjuk dan menuntun engkau. Terus, jiwa dan raga manusia bukan milik diri sendiri. Itu nasihat dari Paulus. Diri kita, raga kita bukan milik diri sendiri sehingga engkau memperlakukan sewenang-wenang. Tetapi Paulus menegaskan diri kamu itu sudah lunas dibayar Tuhan. Maka ia adalah milik Tuhan. Dirimu, tubuhmu, jiwamu itu milik Tuhan. Jadi engkau jangan memperlakukan dirimu sewenang-wenang hanya karena keinginan-keinginan tersesat, hanya karena keinginan-keinginan duniawi, hanya karena itu dan ini. Jangan memperlakukan dirimu tidak sehat. Karena itu jangan memperbudak dirimu dan dengan dosa-dosa. Perilaku hidup tidak sehat secara iman dan moral harus kita membenahi dari diri kita sendiri. Yang ketiga, bawalah dirimu untuk melihat Tuhan. Selama ini engkau melihat apa? Pertanyaannya begitu, apakah sudah melihat Tuhan atau belum? Tapi bahwa engkau bersedia dituntut untuk melihat Tuhan. Yohanes Pembaptis menunjukkan Tuhan kepada 2 orang muridnya. Lihatlah anak domba Allah. Lalu Yesus bersabda, apakah yang kamu cari di dunia ini? Apa yang engkau cari? Coba engkau jelaskan. Orientasimu apa? Engkau cari apa? Terus lantas selama ini hidup kita yang kita cari adalah carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang harus lebih dahulu dicari. Maka semua yang engkau harapkan akan ditambahkan. Kalau engkau mencari semua yang akan ditambahkan, pasti kerajaan Allahnya hilang. Jadi jangan berpikir sebaliknya. Engkau mencari semua dan melupakan kerajaan Allah, maka semuanya akan sia-sia. Lebih baik engkau mencari kerajaan Allah, maka semua yang engkau butuhkan akan ditambahkan. Dan untuk kita umat
Bukankah kerajaan Allah itu ditemukan dalam tabut perjanjian suci? Bukankah kerajaan Allah itu ditemukan di dalam seluruh sakramen-sakramen kegerejaan? Itu sebuah perjanjian-perjanjian kita, di mana kita menemukan kerajaan Allah di dalam tanda-tanda lahiria yang kita kenal, kemudian diangkat menjadi tanda yang suci. Di situ kerajaan Allah yang ada terbenam, tersemayam, atau taruh di dalam gereja atau bait suci. Setelah mengenal sakramen, tanda keselamatan ini, barulah kita dapat menjawab kata-kata Andreas, saudara Simon Petrus ini. Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Maka kita dapat berseru dengan gembira, menggunakan iman, dan kita mengungkapkan iman keyakinan kita, di mana kita menemukan Mesias Kristus yang dalam ajaran iman diperkenalkan oleh para nabi, para rasul. Maka kita berani mengungkapkan, aku percaya.